pagi dokter, apa kabar dok? Selamat pagi Mbak Sarah, selamat pagi Healthy People, sehat. Sehat. Semoga Healthy People selalu sehat. Sehat dan semangat ya dok? Iya. Semangat. Dokter, untuk memulai MC Health Corner pagi ini, saya ingin menanyakan dok, apa sih yang dimaksud dengan batu saluran kemih dokter? Oke. Batu saluran kemih atau batu ginjal itu adalah kelainan berupa adanya batu baik di ginjal maupun di saluran kemih yang akhirnya mengakibatkan keluhan pada pasien yang harus segera kita tangani. Gitu ya dok ya. Itu untuk batu saluran kemih ini bisa diderita oleh pria, wanita bisa ya dok ya? Bisa. Anak-anak juga bisa. Bahkan ya? Anak-anak juga bisa. Kejadian atau penyakit pada batu ginjal atau batu di saluran kemih itu bisa terjadi pada pria, pada wanita, pada umur berapapun, misalnya pada anak-anak, pada orang tua atau dewasa muda. Batu saluran kemih itu atau batu ginjal itu letaknya itu bisa di ginjal sendiri ya, atau di saluran, biasanya kita sebut ini ginjal ya, terus kemudian ini namanya saluran kemih, namanya ureter. Nah itu dia bisa ada di sini, batunya turun dari ginjal nyangkut di saluran kemih, atau dia akhirnya masuk ke kandung kemih ya, dan bisa juga saluran di dalam penis atau di uretra namanya, itu bisa batunya nyangkut di situ ya. Itulah letak-letak batu yang bisa terjadi pada saluran kemih. Berarti ada perbedaan ya dok antara batu saluran kemih dengan batu ginjal? Ya, kalau batu saluran kemih itu biasanya orang awam menyebut batu saluran kemih itu bisa dia letaknya di ureter atau di saluran kemih ini ya, atau kalau pada laki-laki di uretra atau di dalam penis gitu ya. Letak dari batu itu akan berkorelasi dengan gejala atau simptom yang akan dikeluhkan pasien. Biasanya gejalanya apa tuh dok? Gejala yang paling khas? Gejala yang paling sering yang terjadi pada batu saluran kemih, pasien biasanya akan datang dengan keluhan. Satu, nyeri ya. Nyerinya itu kalau di batu ginjal biasanya keluhannya akan posisinya itu nyerinya ada di pinggang atau flanknya, kanan atau kiri, kadang-kadang dijalarkan ke perut ya. Kalau di saluran kemih, kalau batunya itu masih cenderung di saluran kemih yang bagian atas, sama keluhannya di pinggang atau di perut ya. Kalau di bawah sudah mau ke arah bawah mau kandung kemih, biasanya akan keluhannya selain nyeri juga disertai dengan misalnya sering kencing, atau bisa juga pasien datang dengan keluhan buang air kecilnya merah atau kencingnya merah, bisa juga disertai dengan mual muntah, atau kalau sudah batunya itu menyebabkan infeksi, pasien akan datang dengan keluhan demam atau kencingnya itu keruh ya, seperti berawan atau kelebih urin gitu. Atau bisa juga kalau sudah terjadi gangguan dari fungsi ginjal, kencingnya justru akan berkurang atau volume kencingnya itu akan sangat menurun, bahkan tidak ada kencing, atau pasien karena batunya itu nyumbat di saluran uretra sama sekali dia nggak bisa kencing. Oh berarti sama sekali tidak bisa kencing walaupun kita minum terus dok? Iya. Oh gitu. Pasien akan datang dengan keluhan
apakah kencingnya tidak ada atau sebenarnya kencingnya itu ada penuh di kandung kemih tapi tidak bisa keluar. Iya. Kadang kan kami kalau misalnya minum terus tapi tidak bisa gitu, kadang kayak gimana ya dok, kalau ditekan tuh kayak ada tapi susah keluar gitu ya dok? Ya betul, itu namanya retensio urin atau nggak bisa kencing. Nah itu juga salah satu dari gejala batu saluran kemih. Berarti start pertama kalau kami merasakan banyaknya kami konsumsi air, minum gitu, tapi untuk buang air kecilnya itu sedikit, itu berarti kami sudah harus disarankan untuk langsung konsul ke spesialis urologi, ke dokter begitu ya dok? Iya betul, begitu ada gejala jangan disepelekan ya, karena batu itu akan sangat mengganggu ya, baik nyerinya, baik infeksinya, baik untuk kesehatan ginjalnya. Kalau sampai kita terlambat, kadang-kadang akan berakibat fatal. Satu, infeksinya akan menyebar ke seluruh tubuh, kemudian nyerinya itu nyeri hebat ya. Yang ketiga, kalau sudah terjadi gangguan fungsi ginjal atau disebut gagal ginjal ya, bisa akut atau kronik. Ya kalau sudah gagal ginjal kronik ya akan jatuh ke HD atau cuci darah. Oh iya, baik. Bisa mengarah ke sana ya dok ya? Ya. Baik. Gitu. Dokter, ini ada pertanyaan dari @valdo Saputra. Dok, apabila seseorang sudah terdiagnosa memiliki batu saluran kemih, apakah masih boleh mengendarai sepeda atau sepeda motor? Terima kasih pertanyaannya Mas Valdo. Saya kenal nih Mas Valdo ini. Kalau seseorang sudah terdiagnosa batu saluran kemih, justru dia harus, salah satunya itu kadang-kadang kita harus, pasiennya itu kita untuk motivasi untuk olahraga. Apakah lari atau yang penting mobilisasi gitu, karena kadang-kadang itu akan membantu untuk penurunan batu. Kalau kita misalnya ukuran batunya itu kecil gitu, ada rasa kadang-kadang kan kalau wanita itu ada kayak anyang-anyangan gitu loh dok, kayak tidak tuntas gitu rasanya. Itu juga pengaruh juga nggak dok? Iya, itu apabila mempunyai keluhan seperti itu silakan konsultasi ke dokter urologi. Nah di situ pasti akan diinvestigasi apakah itu infeksi, apakah ini batu, apakah itu ada kelainan lain. Ya. Untuk pengobatannya dok, apakah ada pengobatan atau terapi khusus yang memang untuk mengobati batu saluran kemih, dan itu untuk pengobatannya itu dalam jangka waktu yang bisa sembuh cepat, atau memang ini memang harus terapinya bertahap, atau bagaimana dokter? Jadi begini, setelah kita melakukan diagnostik ya Mbak ya, kita sudah mendiagnosa misalnya ya ada batu di ginjal. Apa yang akan kita lakukan ya, itu satu tergantung dari apakah batu itu menyebabkan nyeri, menyebabkan infeksi, menyebabkan gangguan fungsi ginjal ya. Kalau terjadi seperti itu, kita harus segera lakukan intervensi ya. Jadi dan ternyata terjadi seperti itu, kita biarkan ya pasti akan terjadi ya, infeksi akan berulang, nyerinya akan berulang dan fungsi ginjalnya akan menurun atau terganggu ya. Terapinya apa? Itu tergantung dari satu, lokasi batunya di mana, yang kedua ukuran dari batunya, yang ketiga modalitas atau alat yang tersedia di rumah sakit tersebut, atau yang keempat adalah ada beberapa pilihan yang kita sarankan ke pasien dan
pasien lebih nyaman yang mana. Oh. Tapi harus dapat dari pasien penjelasan dari dokter bahwa yang terbaik terapinya ini. Gitu. Oh, Nanti iya. yang pilihan yang lain itu alternatifnya misalnya ya pasien disarankan untuk operasi, tapi kan kadang-kadang pasien masih takut. Iya. Nah sekarang itu dengan teknologi yang modern kadang-kadang pada batu-batu ukuran kecil kita nggak perlu lakukan operasi bedah atau yang terbuka yang saya tanya lebar gitu ya, nggak salah ya. Nah itu ada beberapa peralatan di urologi yang memungkinkan kita hanya dengan sayatan kecil atau bahkan tidak memakai sayatan dengan terapi ESBL atau dengan gelombang kejut atau orang awam bilang biasanya di laser dari luar gitu ya Mbak ya. Ditembak gitu. Nah itu bisa sebagai alternatif untuk terapi dari batu saluran kemih atau batu di ginjal. Oh baik dokter. Ini ada pertanyaan lagi dok dari Wahyu D030918. Dokter, ada nggak makanan atau minuman yang bisa memicu terjadinya pembentukan batu di ginjal atau di saluran kemih? Terima kasih pertanyaannya, Ed Wahyu. Salah satu faktor risiko untuk terbentuknya batu itu makanan atau minuman. Ya, itu hanya salah satu faktor aja. Itu kalau apabila makanan atau minuman yang kita konsumsi itu ternyata sebagai penyebab dari batu, itu alternatif atau biasanya nanti akan kita analisa batunya gitu Mbak, dan kita akan edukasi makanan atau minuman yang harus apakah nggak boleh sama sekali, apakah boleh tapi dikurangi, atau apakah makanan tertentu ini bebas nggak usah dipantang atau nggak usah dikurangi gitu ya. Boleh terus konsumsi. Boleh dikonsumsi, tapi harus kita ingat bahwa makanan atau minuman itu hanya salah satu faktor resiko. Jadi tidak selalu makanan atau minuman itu yang menyebabkan batu atau yang menyebabkan dia timbulnya batu di saluran kemih. Ya. Makanan atau minuman apakah yang bisa menyebabkan dia batu? Semua makanan atau minuman ya bisa menyebabkan. Tergantung apakah kadarnya itu berlebihan atau tidak. Tergantung ada gangguan metabolisme di tubuhnya yang misalnya ya saya sama Mbak Sarah makan yang sama, tapi kenapa saya timbul batu? Itu faktor dari internal atau gangguan metabolisme atau ada kondisi tubuh di mana tubuh saya lebih mudah untuk timbul batu. Ya. Faktor genetik atau faktor family history atau ada keluarga yang memang menderita batu bisa juga ya dok ya? Bisa menjadi faktor risiko untuk timbulnya batu. Baik. Dokter, ini ada lagi pertanyaan dari Ed Rihans. Dok, saya sudah observasi CT scan dan ukurannya 1,7 cm. Apakah solusinya harus selalu operasi dok? Oke, kalau dari hasil CT scan-nya itu 1,7 ya cm, lumayan besar itu Mbak itu untuk ukuran batu ya. Besar ya, kalau pakai penggaris kecil kan ya. Itu lumayan besar. Jadi pilihan kalau misalnya batunya itu ada di ginjal, itu yang terbaik ya itu adalah operasi namanya PCNL, Mbak. Jadi hanya dengan lubang sebesar jari gini, Mbak, ibu jari gitu, kita tembus ginjalnya, terus kita lakukan batunya itu kita teropong gitu lewat samping gitu ya, lewat pinggang gitu. Terus kemudian kita bisa pecahin batunya, atau kita setelah sudah pecah bisa kita ambil gitu.
ya. Jadi itu operasinya dengan namanya PCNL. Kan di sini para pekerja, misalnya kan tadi dokter menjelaskan kalau misalnya stres itu tidak menyebabkan batu. Namun apabila stres kita itu jadi malas, mobilitasnya rendah, tidak bergerak, itu kan duduk terus, itu bisa timbul batu dok. Ya. Buat kami para pekerja, kalau memang harus duduk selama kurang lebih 8 sampai dengan 10 jam dok, itu lama-kelamaan timbul batu nanti dok. Iya betul. Jadi faktor risiko batu itu kan kita biasa bekerja di belakang meja ya Mbak ya. Jadi kan ada saatnya kita harus menggerakkan tubuh kita ya. Tujuannya adalah supaya peredaran darah kita lancar, kencing kita juga lancar turunnya ya. Kadang-kadang usus kita juga jadinya gerakannya lebih kuat, jadi lebih bagus juga buang air besarnya. Jadi memang 2 atau 3 jam kita duduk ya kita wajib untuk bangun, berdiri, stretching gitu ya, betul ya. Baik. Jadi itu berarti itu salah satu pencegahan Mbak. Salah satu pencegahan. Salah satu pencegahan. Pencegahan lainnya misalnya kita minum air putih yang banyak, ya, terus olahraga seperti yang Mbak bilang. Terus kemudian kalau sudah pernah ada riwayat batu, ya jangan, saya sudah sembuh dan saya nggak kontrol lagi, gitu ya. Karena begitu sudah pernah timbul batu, dia akan untuk angka kekambuhannya itu tinggi. Ya, karena seperti saya bilang, faktornya mungkin dari bukan makanan, dari minuman, bukan, tapi karena dari tubuh sendiri sudah memang berisiko untuk timbulnya batu. Baik, berarti kita sendiri harus tetap waspada dan cek ya dok, apabila ada gejala kita juga harus aware ya dok, kapan kita harus segera konsul ke dokter spesialis psikologi gitu. Dan kapan kita harus segera konsul ke dokter Prandi MC Sentul gitu ya dok ya. Saya tunggu. Iya dokter, terima kasih banyak dokter karena ini sudah 30 menit. Sebenarnya tidak terasa ya dok, kita masih ingin terus ngobrol ini dok, tapi karena juga waktunya dan pertanyaan sebenarnya masih banyak loh dok. Iya, jadi nanti boleh kita sesi kedua ya dok ya. Siap. Boleh ya dok ya. Iya. Untuk healthy people, apabila memang masih ada yang ingin ditanyakan, boleh langsung datang ke Rumah Sakit IMC Sentul untuk konsul dengan dokter Pran. Oh ya, satu lagi. Praktek saya tiap hari, jadi silakan. Setiap hari ya dok. Dari Senin sampai Sabtu, silakan ke poliurologi, baik dokter. Atau boleh untuk follow Instagram kita di @rs.imc dan website di www.imc.id. Untuk itu dokter, kami mengucapkan terima kasih banyak atas materi yang disampaikan, sangat informatif dan mengedukasi kami semua ya dokter ya. Semoga bermanfaat. Ketemu lagi di sesi yang berikutnya ya dok ya. Oke. Terima kasih. Selamat pagi.